Oke, baik. Kembali lagi dengan Jamrut di sini ya. Pagi ini hari Minggu ya, sambil berbuka kita kita nge-review ngelihat lagi market yang terjadi minggu ini. Nah, seperti kita ketahui, cryptocurrency minggu ini terjadi fase-fase big drop ya, big drop. Jadi fase-fase big drop. Dan apakah ini masih dalam fase-fase big drop atau fase distribusi? Biasanya ada fase-fasenya ya, big drop, distribusi, dan big impulse, perubahan tren. Baik, kita akan lihat satu persatu. Saya akan membahas pendekatan secara teknikal dari Bitcoin, Doge, BNB, dan EXP yang bagi saya itu menarik untuk dibahas, untuk dilihat perkembangan minggu ini apakah masih dalam fase-fase big drop atau distribusi, dan kapan terjadi impulsnya. Jadi saya melakukan pendekatan secara teknikal dengan menggunakan support, resisten, dan beberapa indikator yang bisa dilihat. Oke, langsung saja kita langsung ke BTC terhadap IDR ya. Saya menggunakan pelabuhannya dari Indodax di trading view-nya ya. Oke, BTC di 15 menit saya selalu melihat di sudut pandang yang paling ini di 4 jam ya. Kalau nggak, saya biasa sebentar lihat daily kita lihat. Oke, kita lihat daily-nya namanya big gap ya. Daily trennya masih, kalau kita lihat dari daily sepintas ya, kita lihat dari daily support. Kalau break dia support. Nah, ini yang ini di daily ya. Saya pakai zona ya, zona support. Saya selalu pakai zona ya. Oke, ini mapping kita di daily ya, di daily, time frame daily, sudut pandang daily, market nih. Kalau lihat dari ini polanya sudah seperti untuk hammer ya. Nah, ini sudah untuk hammer. Kita lihat daerah-daerahnya. Sekarang daerah area, nah dia akan, kita lihat ini masih di daerah sudut pandang satu hari ya. Oke, kita akan coba ngelihat. Oke, pola untuk dan seperti hammer ini, ketika harga tidak bisa ini ditembus, pola ini bertahan lama di sini ya. Pola ini bertahan lama di sini. Mungkin ya. Jadi perkiraan saya harga akan bermain di sini dulu ya. Perkiraan saya harga akan bermain di sini dulu, impulsnya kecil. Jadi harga bermain di sini dulu ya, banyak bermain di sini dulu. Terus impuls dari kecil di daily ya, ini saya lihat di daily, mungkin saya paling aman akan mengambil posisi, menunggu posisi ya di daerah sini nih. Di daerah sini, dan terjadi juga support minor ada juga di sini nih ya. Support minornya ada di sini. Yang saya maksud support minornya ada di sini nih. Ini support minor. Nah, saya coba gambarkan nih support minor. Support minornya di BNB ya. Saya bilang sorry, Bitcoin.
Bitcoin saya akan menunggu posisi di sini nih, di support minor ini. Support minor ada di sini. Oke. Jadi strateginya seperti biasa di market spot tuh buy on support. Jadi strategi saya mengambil posisi buy di sini. Jadi harga itu masih fase-fase big drop ya. Nah, ini fase-fasenya big drop, dan di sini mungkin terjadi masa konsolidasi di daerah support. Ya. Ini saya gambarkan lagi ya fasenya ya, biar jelas. Ini masih fase nih. Masih fase big drop sampai sinilah. Oke. Dan konsolidasi daerah ini nih. Saya tuliskan masa konsolidasi daerah sini. Kemudian harga saya bisa ngambil beli sini dan harga akan menerus, dan target saya akan meneruskan dalam 1 jam ya, dalam minggu ini. Oke, BNT saya akan menunggu buy on support di daerah ini, daerah di antara 720 sampai 760. Ini area-area saya akan mengambil posisi buy ini. Saya tebal lagi ya kejauhan nih posisi. Oke. Nah, ini area-area saya akan mengambil posisi buy di sini nih. Jadi BDC terhadap IDR saya akan menunggu harga balik di daerah sekitar 760 atau di 75, di daerah sini lah, di berapa namanya. Dan kita nunggu price actionnya ada di sini nih. Apa sini kan candle akan lama bermain di sini, membuat base baru. Daerah sini akan membuat base baru. Ketika price action kita lihat ada pola candle yang kira melakukan impuls. Biasanya koreksi sebentar nih. Biasanya candle kalau setelah tembus daerah sini ya, back impulse sini terus sampai di sini dia melakukan back impulse yang betul-betul break ya. Jadi kita tunggu price actionnya daerah sini ya. Jadi ada dua strategi. Kita lihat candle ini kan hammer nih, sudah bermain daerah sini biasanya membuat base baru. Ketika candle itu kebaca misalnya bullish, ada muncul doji atau engulf, kita akan mengambil posisi buy daerah sini. Yang kedua, mungkin strategi saya mengambil B juga daerah sini. Itu untuk BTC terhadap IDR. Kita lanjut, kita akan melihat BNP ya. BNP. Jadi ini ya strateginya sudah ya BNP. Kita akan lihat BNP sekarang. Oke. BNP. Oke, BNP. BNP time 15 ya. Yang 1 jam, pandang kita lihat 1 jam. Jam, dan kita melihat di 4 jam per daily ya. Oke, di 4 jam ya kita lihat BNP sudah bentuk doji ya, morning rising star. Oke, kita akan melihat dengan menarik garis-garis supportnya. Saya akan coba menggunakan 2 paralel ya di doji. Oke, awal kan begini nih, awalnya begini, set patah. Di 4 jam saya lihat kan kemarin minggu lalu ini kan memang patah ya, jarang patah. Ini artinya perubahan tren dari bullish menjadi bearish ini kelihatan dari kita coba menarik garis channel paralel. Nah, koreksinya juga lumayan sedikit jauh ya. Nah, sekarang dia berada di daerah. Kita coba menarik lagi paralel ini, apakah
BNB ya terhadap IDR. Oke, kita analisa sekarang di time frame sudut pandang 4 jam BNB terhadap IDR. Time frame 4 jam kita akan mencari garis support terdekat dan resisten terdekat. Oke, ini support terkuat. Nah, ini support kuat ya. Bagi saya ini support kuat dan trigger bentuk ini support kuat ya. Area support kuatnya ada di sini nih. Nah, ini namanya support kuat bagi saya. Kenapa support kuat? Kita selalu melihat ke kanan ya. Cerita itu selalu berulang-ulang. Ini support kuat bagi saya, ini area support kuat. Saya akan tebal sedikit. Oke. Ini support kuat. Kemana arah? Support akan mencari resisten terdekat. Oke. Support akan menjadi resisten terdekat. Oke, kita cari resistennya ini. Sorry. Jadi saya tuh menganalisa karena nggak gunakan gini-gini ya. Saya hanya menganalisa biasa ngelihat candle. Jadi keep it simple. Semakin mudah, semakin sederhana biasanya semakin gampang. Nah ini dia mengetes di resisten ya. Resisten. Jadi support akan mencari resisten, support become resisten, dan pola itu jadi ketika resisten ini bisa ditembus dia akan menjadi support kuat. Nah pola analisnya dia akan BNB membuat base baru sebelum melakukan break ya, belum melakukan penerusan ke atas. Jadi ke atas dia akan mencari support terdekat ada di mana. Nah ini BNB, jadi kita sudah menggambarkan, mereka semua memplanning. Saya ambil shadow sedikit, shadow nih. Nah, rejection. Nah, ini gambaran BNB terhadap IDR di 4 jam. Jadi nanti BNB akan membuat base baru di sini ya. Nah, jadi yang teraman ya, B on support yang teraman sebagai saya nunggu area di sini ya. B bisa sampai di sini dan dia melakukan back impulse-nya, target saya memang di sini nih. Lihat juga nanti kelihatan di candle-nya ya, kalau ini sudah mau doji nih, nanti akan buat base baru. Andai kata dia bisa break candle di sini, maka akan ngambil buy di sini. Jadi kita ngelihat price action-nya nanti juga di sini. Jadi untuk sementara saya gambarkan BNB terhadap IDR di time frame sudut pandang 40 menit dia akan kembali di daerah support kuat, akan terus melanjutkan penaikannya. Jadi strategi saya buy di daerah sini. Oke. Terus kita ambil sekarang ke Doge. Orang bilang Doge. Saya senang nih kalau Doge, biasanya saya pakai untuk trading harian nih. Doge saya pakai trading harian, lumayan lah, ngambil 10%, 15%, tapi modalnya ya gede juga, lumayan. Kita ambil Doge yang fenomenal minggu kemarin ya, 2 minggu lalu ya, terjadi apa, harga tertinggi dan di pas di resisten terbentuk pola namanya bullish engulfing. Nah harga disitu berbalik arah, dan berbalik arahnya lumayan tajam ya, fase temperin 15 kita lihat. Oke, kita ngeliat di 4 jam aja ya, 4 jam kita lihat 2 minggu lalu, lihat big impulse, koreksi impulse. Nah disinilah fase-fasenya saya lihat. Kita akan coba menggambar seperti biasa ya. Fase-fasenya inilah namanya, ini di resisten yang kemarin dengan pola candle yang kemarin berubah kali di rejection ya, dan ada pola engulfing di sana di time frame 4 jam. Nah ini lihat. Oke. Saya langsung aja deh. Nah, ini sorry.
Ini Duk ya. Dugi, saya ngomong di temperin 4 jam nih ya. Sudut pandang 4 jam, jadi kan beda-beda kan. Nah, sudut pandang 4 jam. Ini di resistennya yang kemarin nggak bisa di break ya, sudah 2 minggu lalu melakukan tren-trennya ya. Kemudian saya akan menggambarkan supportnya ada di sini nih. Ini supportnya. Nah, support become resisten. Jadi dia akan mencari daerah area resisten terdekatnya ada di mana nih? Zona ya, saya selalu bilang zona, bukan titik. Jadi kenapa disebut support resisten itu sebenarnya secara psikologis itu support tercipta itu kan karena psikologis trader sebenarnya. Kita kan sudah membaca ini. Doge. Jadi dia membuat base baru di 4200 ya. Doge membuat setelah masanya big dog terjadi impuls di daerah supportnya. Nah, andai kata harga tidak bisa menembus candle, kalau candle berada di atas ini dan kita lihat price actionnya apakah terjadi bullish, kita tunggu di sini ada candle ini akan break out di daerah sini. Alternatif kedua, strategi kedua, ketika harga ini lama konsolidasi di sini dan tidak bisa ditembus, jadi harga itu biasanya mantul dulu, paling nggak daerah sini, ya, dan dia akan meneruskan daerah minor ya, minor supportnya, dan akan meneruskan ya, kembali harga meneruskan yang terdekat ini, dan di sini dia akan membuat base baru juga ya. Base baru juga. Nah, saya akan menunggu lebih amannya di support minornya di sini. Ya, sebut saya support minornya. Oke, Dok. Saya akan menunggu kalau terjadi koreksi lagi, retrace di 3600, dan kalau lihat pola price action yang terjadi di sudut pandang 4 jam, kalau ini bisa ditembus, maka saya ambil posisi, atau enggak, paling enggak saya masuk dulu di 50%, kemudian saya tunggu di 50% amannya. Itu untuk kita lihat satu lagi di bagi saya yang menarik minggu ini di XRP juga menarik. Coba kita lihat. XRP di 15 menit masih sideways panjang ya. Kalau lihat di 4 sudut panjang beda, wah ini sih saya lihat kan masih lama nih polanya. Big dropnya ya, lama big dropnya nih. Tidak menarik untuk dianalisa bagi saya ini. Kita coba analisa sebentar. Dan mau garis paralel. Kita ambil shadownya juga. Dan ini akan menjadi pola sideways yang lumayan kira-kira. Terus kita coba lihat dari area supportnya ya. Oke. Push. Oh, ini dia. Ya, setelah supportnya di sini. Nah, mungkin ringnya bergerak di sini ya dia. Oke.
XRP kalau mau ambil memang ambil daerah beyond support daerah sini ya. Karena dia harga masih fase konsolidasi dan dari lumayan lama nanti saya kira. Oke, baiklah, untuk minggu ini ada beberapa yang sudah saya bahas, Bitcoin, DOX, BNB, dan XRP. Semoga bisa membuat pandangan baru bagi kita semua. Selamat hari Minggu, selamat berpuasa, happy cuan, tetap semangat.